Saya mengambil satu tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama. Berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, kalau kita mengerti kata berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan hidup kita, pribadi kita masing-masing. Kita harus waspada, berawas-awas, hati-hati. Dalam kehidupan kita harus berjaga-jaga, karena dalam kehidupan ini ada penuh kejutan, ada kejutan-kejutan yang akan datang kepada kita, orang berorangan, secara berkelompok. Kita akan dikejutkan, sehingga di sini kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti kita harus bersiap-siap. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Kita harus siap sedia. Kapan, dimanapun kita berada, harus tetap berjaga-jaga, siap sedia, karena hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Siapapun dia, mau hamba Tuhan, para malaikat pun tidak ada yang bisa tahu. Karena apa? Hari kedatangan Tuhan itu sangat rahasia, sehingga kita diminta lewat firman Tuhan pada malam hari ini supaya tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kedatangan dari para pejabat ataupun orang-orang yang terkenal, pasti ada kabar. Ya, kalau presiden mau datang ke Alor, pasti 1 minggu sebelum itu semua akan sibuk. Apalagi mau datang ke daerah Mahuting, ke tempat Mahuting di tempat ini, aduh, 1 bulan sebelum presiden datang ke sini, pasti persiapannya minta ampun. Kita harus siapkan mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Nah, bila perlu jalan yang turun mau ke kampung ini, pasti kita akan bekerja sama bagaimana mempersiapkan, karena kita mau sambut seorang pemimpin di negeri ini. Ya, tetapi saya mau katakan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, bahwa kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Datangnya secara kejutan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan dengan baik. Tidak ada main-main, tidak ada main-main. Bapak Mama, KPI sudah dilaksanakan selama 2 tahun di tempat ini. 2 tahun di tempat ini. Tetapi saya melihat bahwa di sini masih kebanyakan ibu-ibu, anak-anak yang banyak. Ya. Jadi firman Tuhan ini saya dari 2 hari yang lalu saya sudah siapkan firman Tuhan. Tetapi tadi pagi tiba-tiba saya belum bangun, tapi saya ditelepon. Firman Tuhan ini yang disampaikan, harus disampaikan pada KPI malam ketiga di Mahuting. Ini ada maksud dan rencana Tuhan, sehingga kita harus tetap waspada. Ya, Bang Napi bilang waspadalah, karena kejahatan sudah menanti kita di depan. Ada orang-orang di depan sudah dipersiapkan untuk bagaimana menjebak kita, walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah rajin ikut KPI, orang-orang yang sudah ikut persekutuan, orang-orang yang rajin beribadah. Tetapi kalau iblis datang, dia akan menggoda kita. Kita akan jatuh dan jatuh. Kalau kita tidak waspada, kita tidak undang Tuhan ada dalam kehidupan kita, tidak ada roh Tuhan dalam kita, maka pasti kita akan jatuh dan jatuh. Sehingga firman Tuhan datang untuk kita semua renungkan malam hari ini, supaya kita tetap berjaga-jaga, karena waktu itu sangat rahasia untuk kita. Di firman Tuhan yang lain katakan bahwa ia datang seperti pencuri. Kalau seorang pencuri, dia datang mau mencuri atau mau mengambil barang kita dalam rumah, tidak mungkin dia mau kasih tahu kita. Atau di sini ada yang kalau orang mau masuk dalam rumah, ada yang
sampaikan duluan, tulis surat atau SMS, bilang sebentar, siap-siap saya mau masuk. Adakah? Kalau ada, lambaikan tangan. Tidak ada ya? Ya. Berarti seperti itu. Kedatangan Tuhan itu seperti itu. Tidak ada yang tahu. Walaupun hamba Tuhan yang punya karunia yang begitu luar biasa, tetapi tidak mungkin. Karena itu sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Tidak akan satupun orang yang akan tahu. Itu sangat rahasia. Sehingga kita diminta untuk kita terus berjaga-jaga. Sehingga apa yang kita harus lakukan? Berjaga-jaga ini apakah kita hanya tidur saja seperti seorang gembala menjaga piaraannya, hanya tidur? Ataukah kita berbuat sesuatu? Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita hanya mau berdiam diri? Kita hanya mau senang dengan kebiasaan kita? Kita hobi kita yang kita mau tingkatkan? Ataukah kita mau berubah? Bapak Mama yang terkasih, firman Tuhan datang untuk kita. Tuhan punya rencana untuk kita semua, untuk negeri ini, untuk alam ini, untuk dunia ini. Jadi kita harus siap sedia ya. Kapanpun waktunya, kita harus tetap siap sedia. Ya, Tuhan tidak pandang. Masing-masing bertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang dia tabur di dunia ini, dia akan petik hasilnya nanti. Karena tidak ada yang akan datang saling membantu, saling menolong. Karena di dunia kita, waktu adalah emas untuk kita. Ya, jadi jangan sampai kita mau sia-siakan. Kenapa orang lebih senang luangkan waktu untuk bekerja siang dan malam? Itu mereka cari apa? Bagaimana untuk menghidupi keluarga mereka? Tetapi harta surgawi, apakah ada yang peduli di zaman yang sekarang ini? Banyak tempat-tempat ibadah yang berkurang. Ada musimnya sebentar lagi. Kalau kita mau cari manusia, kita mau puji manusia, kita nomor satu. Ya, kalau kita mau datang di tempat yang pesta, kita paling juara satu. Tetapi kita mau beribadah, tempat ibadah itu sepi, bahkan mulai berkurang. Tetapi tempat hiburan di mana-mana itu banyak. Karena apa? Disitulah manusia, keinginan manusia itu di situ. Manusia itu lebih cari kesenangannya sendiri daripada mencari kesenangan Tuhan. Jadi Bapak Mama yang terkasih, kita tidak akan tahu kapan dan waktunya. Itu rahasia untuk kita semua. Jadi masing-masing kita mempersiapkan diri. Mulai dari anak-anak yang hadir pada malam hari ini, pemuda-pemudi, remaja, orang tua, bapak dan mama, yang laki-laki, perempuan, siapapun dia mau pejabat, dia mau orang-orang yang biasa, tetap kita harus berjaga-jaga mempersiapkan segala sesuatu. Ya, kita lihat saja orang mau menikah, seorang pengantin saja, dia mau maju di pelaminan, dia harus mempersiapkan segala-galanya. Dia mesti berdandan, bagaimana di bibir itu yang merah, bagaimana yang bagus itu supaya orang lihat ketika dia injakkan kaki di depan gereja itu, orang mulai lirik kiri kanan. Dia rambut itu dia mesti buat bagaimana, pilih pakaian yang bagaimana, gaunnya yang bagus yang bagaimana, belum tambah dengan keluarganya, mereka harus bajunya harus seragam, semuanya harus sama. Ya, coba pergi gereja sama-sama baik. Kalau pergi ke gereja, bapak bilang, Mama pergi saja. Karena apa? Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Sehingga mama yang pergi itu juga bapak di situ. Iya. Kadang-kala orang berkata seperti itu.
Jadi kebanyakan ini saya lihat mama yang datang minta maaf dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi aku datang segera. Jadi apa yang kita mau persiapkan? Jadi persiapkan sudah, mulai dari sekarang. Waktu dan kesempatan itu masih ada. Jadi jangan sampai kita manfaatkan untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi Bapak Mama, dalam Matius 24 ayat ke-42 itu, karena itu berjaga-jagalah, tidak peduli dengan firman ini, hati-hati. Karena firman Tuhan katakan, aku datang segera, aku akan datang segera. Kapanpun waktunya kita tidak ada yang tahu. Sehingga kita wajib untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dari Bapak Mama, tanda kedatangan Tuhan itu banyak kita sudah lihat. Banyak pemberontakan di mana-mana. Banyak peperangan terjadi di mana-mana. Kedurhakaan, banyak kejahatan yang terjadi. Itu sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Jadi kita jangan sampai kita main-main. Jangan sampai kita melihat bahwa oh itu kejadian yang biasa. Gempa bumi di mana-mana. Kejahatan terjadi di mana-mana. Jangan sampai kita sepelekan. Karena apa? Itu nubuatan yang dituliskan dalam Matius 24 ini. Jadi jangan sampai kita meremehkan hari Tuhan, jelang kedatangan Tuhan. Penyesatan dan peperangan, kelaparan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Matius 24, itu nyata. Ayat 4 sampai 8, 12 sampai 14. Jadi jangan sampai ketika kita dapati hal-hal seperti itu, kita merasa bahwa oh itu biasa saja. Jangan. Tetapi kita saling mendukung, saling mendoakan supaya bangsa Israel ini cepat dalam izin Tuhan ada perdamaian. Tetapi kalau memang ini sesuai dengan nubuatan, maka dia akan berjalan mengikuti apa yang Tuhan sudah buat. Jadi apalagi kita mau tunggu apa lagi? Kita mau tunggu besok? Kita mau tunggu kapan? Saatnya kita harus terus maju. Kita melihat seruan daripada Nabi Zefanya dalam Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Seruan untuk pertobatan. Kita harus bertobat. Bapak Mama, carilah Tuhan. Mencari Tuhan. Di ayat yang ketiga, kamu mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Kamu cari dan temukan Dia. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Kalau mau hidup, mau umur panjang, mau diberkati, maka harus cari Tuhan. Tuhan ada di mana? Silakan mencari di mana saja Dia berada, di mana firman Tuhan disampaikan. Hadir di sana, mendengar dan melakukan. Jangan sampai mendengar dan meremehkan. Ya, jangan sampai meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, tidak ada satupun yang dapat meremehkan. Kalau dia meremehkan, maka pasti akan mendapat hukuman. Siapa yang taat kepada firman, ada balasannya. Jadi jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan, apalagi nubuatan yang sudah dinubuatkan tentang hari kedatangan Tuhan itu. Sehingga kita harus berjaga-jaga, tetap waspada di segala waktu. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kita wajib untuk lakukan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Langit dan bumi semua akan hancur. Manusianya semua akan mati. Semua barang-barang yang kita punya yang mewah,
semua akan punah. Ya, kita pun mobil mewah pasti akan hancur. Kalau tiba-tiba tsunami datang, hancur. Kita pun tanaman yang kita bangga-banggakan, ya, kita pun sawah yang begitu luas berhektar-hektar, ya, kita punya piaraan yang begitu banyak. Jangan membanggakan diri, jangan menyombongkan diri. Semua itu akan berakhir, semuanya akan punah. Tetapi perkataan Tuhan lewat firman-Nya tidak akan punah. Ada amin? Harus amin. Karena itu perkataan Tuhan. Itu seruan dari Nabi Yefanya. Jangan sampai kita abaikan itu. Harus mencari Tuhan supaya kita mau hidup. Dia berseru bagaimana untuk keadilan itu kita harus lakukan. Nabi Yefanya itu. Jadi jangan sampai keadilan itu kita abaikan. Nabi Yefanya dia melihat bahwa bangsa Yehuda mereka sangat berbuat ketidakadilan pada bangsa itu. Ya. Ketika itu ketidakadilan itu mereka lakukan. Mereka mulai orang-orang yang tidak punya apa-apa, mereka berbuat tidak adil. Ya. Orang-orang yang penguasa, mereka mulai kerdilkan orang-orang kecil. Mereka tidak dianggap orang-orang kecil, orang-orang yang berpengaruh itu yang dianggap. Supaya Bapak Mama ketahui bahwa Yefanya itu dia adalah orang kaya, nabi yang kaya, terpandang. Tetapi kenapa dia diutus Tuhan? Supaya menyerukan berita pertobatan itu, supaya bertobat. Karena apa? Dia peduli terhadap bangsa Yehuda, supaya mereka mau selamat, berarti harus bertobat. Tidak ada main-main. Jadi keadilan itu harus dilakukan, mulai dari diri kita. Jangan sampai kita bilang, oh biar nanti para pendeta, para pemberita Injil itu mereka yang berlaku adil. Terus kita kadang-kadang anak-anak kita buat pembedaan. Oh, satu anak ini laki-laki, jadi dia yang nanti penerus, jadi biar dia yang makan paling banyak, atau dia yang dapat paling banyak. Ini anak perempuan, dia tidak bisa jadi penerus keturunan, jadi dia punya itu sedikit. Ya, dia punya sawah itu kita kasih dia setengah. Yang laki-laki biar kita kasih dia berhektar-hektar. Nah, itu tidak ada keadilan dalam kita, kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Sehingga Nabi Yefanya itu dia menyerukan tentang ketidakadilan itu. Bagaimana kita berlaku adil terhadap bangsa kita, terhadap masyarakat kita, terhadap umat kita, terhadap tetangga kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, saudara dan saudara. Tapi kadang-kadang keadilan itu dalam rumah tangga juga kita belum bisa mampu untuk atasi. Ya. Sehingga firman Tuhan pada malam hari ini datang kepada kita supaya harus ada perubahan. Jangan sampai hidup kita yang selama ini seperti itu begitu terus. Kita mau jadikan Tuhan sebagai tukang sapu. Kita bilang sudah kita buat ini, nanti hari Minggu baru kita bersihkan, atau hari Natal dan Paskah baru kita pergi. Ya, ada yang begitu kan? Kalau ada yang begitu berarti malam ini bertobat. Tetap berjaga-jaga dalam segala situasi. Karena apa? Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita tidak manfaatkan baik-baik, maka pasti kita akan binasa. Kita akan hancur dengan kebiasaan kita, lebih menyenangkan diri sendiri daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap peduli dengan hal kerajaan sorga. Itu yang kita cari. Carilah perkara yang di atas, bukan perkara di dunia ini. Kolose 3 ayat 2.
Jangan sampai kita lebih mencari. Kita sudah tahu itu kejahatan. Ya, orang masih suka mencuri, kita masih pergi gabung. Itu kejahatan, itu perkara-perkara dunia yang Tuhan tidak mau. Tuhan bilang carilah perkara yang di atas. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Kalau mau ditambahkan, kalau mau diberkati, kalau umur mau panjang, kalau mau dapat berkat yang banyak, kalau mau diberkati anak-anak, diberkati. Jangan sampai bilang segala sesuatu ada waktu. Jadi nanti suruh waktu mau pergi tes baru kita datang tikam lutut, mulai berlutut, iya toh? Mulai pergi gereja, bila segala sesuatu ada di waktu. Jadi nanti dia waktu untuk kita pergi sembahyang, kita mau pergi tes PNS baru kita pergi ke sembahyang. Kita baca firman Tuhan ini, kita mulai buka dari perjanjian baru sampai lama ini, sampai kita cari ini firman sampai tidak ketemu. Kita buka firman Tuhan, kita baca terus, tetapi kosong. Ya. Jadi jangan sampai kita mau mempermainkan firman Tuhan, itu kita meremehkan. Kita mau baru kita dapat. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu dan kesempatan ini. Kita melihat Nabi Nuh, kita melihat dia mempersiapkan segala sesuatu itu bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. Karena apa? Kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan perhitungkan itu. Ya, Allah akan bekerja mendatangkan kebaikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau siapapun dia, kalau dia mengasihi Allah, pasti Allah akan bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika tsunami mau datang, Tuhan boleh berbisik kepada kita, cepat, Bapak Abang, silakan buat bahtera, atau silakan buat apa supaya bisa selamat. Tetapi kalau tidak, jangan harap. Kita harus koreksi diri. Kita harus koreksi diri. Kita lihat, bercermin. Ketika ada cermin, pasti kita melihat kan, oh ini sudah baik atau tidak. Kalau belum, kita pangkas. Jangan kita hanya lihat kaca spion saja. Kita lihat dari samping. Artinya kita melihat orang saja. Kita menilai orang lain salah. Kita tidak. Kita bercermin, jangan sampai kita lihat kaca spion. Kita lihat, berarti kan kita lihat ke samping atau ke belakang. Ya, tapi diri kita tidak lihat. Bagaimana kita mau berubah? Bagaimana kita mau selamat? Bagaimana berkat itu mau datang kepada kita? Kalau tidak, pasti kita tidak akan mendapatkan semua itu. Ada upah yang menanti Bapak Mama. Kalau Bapak Mama setia dengan Tuhan, mencari perkara yang dari atas, perkara Tuhan Yesus, mencari kerajaan Allah, ada upah yang menanti. Bapak Mama jadi lelah, Bapak Mama datang duduk berjam-jam di tempat ini, datang melayani di tempat ini, Tuhan perhitungkan semuanya. Walaupun kita berlelah, naik turun gunung, lembah, hujan, angin pun kita tidak kenal, tetapi ingat bahwa Tuhan menyediakan. Allah menyediakan untuk kita. Ketika Bapak Mama meminta kepada Tuhan, Dia akan memberi. Kalau ketok pintu, Tuhan akan bukakan. Ya, jadi jangan sampai kita abaikan waktu dan kesempatan ini. Lebih baik kita dengar firman Tuhan, kita berubah, kita dipangkas perlahan-lahan, kita mulai membuang perbuatan kita yang jahat. Kita ikuti firman Tuhan. Kalau kita tidak mau ikut firman Tuhan, kita mau ikut apa? Kita mau ikut manusia, pasti kita disesatkan. Karena apa? Pada akhir zaman itu akan muncul nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, datang untuk menyesatkan banyak orang. Penyesatan itu akan terjadi. Tetapi bagaimana kita mau bersiap menghadapi penyesatan itu? Kita mau siap, bukan kita hanya duduk-duduk saja. Kita harus siap senjata kita, firman Tuhan itu, supaya orang datang sesatkan kita. Kita punya senjata. Kalau kita tidak punya senjata, ya orang datang deh
mulai lempar kita bangun lari sudah. Kita mulai jurus, walaupun kita bela diri, tetapi kalau batu sudah datang, sudah, kita akan dan 1, 2, dan 3 dan kawan-kawan. Orang mau bela diri sampai dan 1, 2, 3 tetap tidak. Kalau batu datang tetap dan kawan-kawan, kita lari. Iya. Jadi Bapak Mama yang terkasih, kita koreksi diri masing-masing. Termasuk saya yang menyampaikan firman ini. Firman itu adalah pedang bermata dua. Saya yang bicara juga kena di saya. Bapak Mama yang mendengar juga menusuk sampai ke sum-sum. Jadi jangan sampai kita dengar firman Tuhan, kita abaikan. Ya, kita sepelekan firman Tuhan. Jadi saya beberapa bulan yang lalu, jadi teman-teman saya katakan kepada saya, lu ini ambil alih orang profesi. Kamu ini sebenarnya, saya bilang, justru kamu yang tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saya bilang, kawan coba baca firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat, engkau dari kecil dilahirkan di dalam rahim ibumu, Tuhan sudah mengenal engkau. Engkau harus tahu membalas kebaikan Tuhan. Jangan sampai engkau binasa oleh karena perkataanmu. Ya, jadi jangan sampai engkau binasa. Saya memang basicnya bukan seorang pendeta, saya bukan sekolah teologi, tetapi saya dipercayakan Tuhan. Karena apa? Dalam firman Tuhan, pertama Korintus 9 ayat 16, celakalah dia, celakalah orang yang tidak memberitakan firman Tuhan. Itu adalah suatu keharusan. Jadi memberitakan firman itu adalah suatu keharusan. Tidak ada bilang harus pendeta, dia harus majelis, harus presbiter yang menyampaikan. Tapi tidak, siapapun dia wajib. Dia mau kecil, mau orang besar, orang tua, mau siapapun dia harus menyampaikan firman. Karena itu adalah satu keharusan untuk dia. Dan jangan sampai meremehkan firman Tuhan. Siapapun orangnya, kalau mau bicara firman Tuhan, bicara saja. Tidak ada yang melarang. Karena apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi itu tugasnya siapa? Kita semua yang sudah menerima kebaikan Tuhan wajib untuk melanjutkan, melaksanakan perintah atau amanat yang agung ini. Jadi jangan sampai kita meremehkan. Dan sampai saya menyampaikan, bukan basicnya saya, jadi orang mulai, tidak usah. Tapi saya katakan, minggu yang lalu, ada senior saya yang datang. Dia datang bilang, adik, mari dulu. Adik luar biasa. Saya bilang, maksudnya, pokoknya saya sudah dengar lah. Saya sudah saksikan sendiri. Saya bilang, ini jangan sampai Bapak Aris yang kasih tahu, ini siapa? Soalnya ini orang ini tinggal dekat Bapak Aris ke rumah di Kampung Pisang. Bilang, adik luar biasa. Saya bilang, maksudnya adik biasa ikut persekutuan. Bilang, iya Bapak, saya ikut. Karena saya dari kecil dibina dalam 3 persekutuan doa. Terus kalau Bapak, ya kita juga sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit berarti Bapak harus terus maju. Dan adik luar biasa. Saya luar biasa. Apanya Bapak? Kalau saya kerja, ya Bapak dong jangan ragukan lagi. Ya. Tapi tidak. Adik saya sudah lihat, sudah dengar. Adik biasa hormat di persekutuan. Bapak datang di mana? Saya tidak pernah lihat Bapak. Tapi terus adik maju. Tuhan terima kasih karena ada senior saya yang mau kasih support untuk saya. Ya. Jadi saya juga meminta dukungan dari Bapak Mama supaya pemberitaan ini jangan berhenti di sini, jangan cuma di Mahuti, jangan cuma di Kalabahi, tetapi kalau dalam izin Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ini aku, utuslah aku, atau utuslah dia. Ini aku, utuslah aku. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan, maka dia akan memberikan pekerjaan itu.
Jadi jangan sampai kita bilang profesi kita begini, jadi kita itu saja. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan sampai talenta yang Tuhan berikan itu, satu talenta itu kita pergi dan kita sembunyi talenta. Ya. Pada akhirnya pasti akan dihukum. Tetapi kalau kita mengembangkan talenta itu, maka Tuhan akan bekerja mendatangkan buah-buah atau pohon-pohon kehidupan yang selalu mengalirkan air-air kehidupan kepada kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuah. Jangan sampai kita berpikiran bahwa aduh saya sudah tua ini, saya tidak mampu lagi ini, bagaimana sudah nih, saya punya umur ini 60-an. Ya saya mau kasih masih lupa ya. Saya datang, salam nenek, jabat tangan. Nenek seperti lupa saya. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Saya yang biasa dengan hamba Tuhan Bapak Noah, kita melayani. Aduh anak. Ya, walaupun umurnya sudah tua, tetapi punya semangat yang luar biasa. Silakan Bapak Mama yang hadir pada malam hari ini, silakan tiru. Itu kebaikan yang ditunjukkan. Itu Bapak Mama harus peduli, walaupun sudah tua tetapi mau untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita sudah masih muda dipanggil untuk melayani Tuhan, tidak mau. Nanti sakit-sakit baru, aduh Tuhan, saya mau datang, nafas satu-satu. Tuhan bilang tidak, terlambat. Jangan sampai kita seperti gadis-gadis, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, kita datang bawa dia pun tanpa, tetapi minyak tidak ada, kosong. Orang Alor bilang noam. Itu bagaimana? Itu bukan kita mau berjaga-jaga, tidak ada kesiap-sediaan. Kita mau pergi perang tapi kita lupa bawa senjata. Aduh. Sudah, kita pergi, kita siap sudah dari tameng sudah. Kita serahkan diri untuk orang bermain kita. Jadi Bapak Mama, kesempatan itu banyak yang terbuang. Apakah Bapak Mama akui atau tidak? Banyak waktu yang terbuang, banyak sekali, termasuk saya. Karena apa? Karena tuntutan kerja, pekerjaan kita yang banyak. Ketika pulang ke rumah harus berhadapan dengan hiruk pikuk yang di rumah. Aduh, kita tambah pusing. Kita baru mau ambil Alkitab, baru mau baca, satu mulai panjat di sini, satu mulai tarik. Bapak mari sudah, kok Bapak sudah dari pagi sampai malam nih. Bagaimana dengan kita? Bapak ini malam kita makan apa? Bapak kita semua bapak-bapak penuh mulut. Kita pusing. Mama bilang iya betul, karena kita dari pagi sampai sore ini semua mama penuh mulut, termasuk Bapak juga. Bangun pagi, ma masuk dalam kamar mandi, ma handuk, ma ambil air dong, ma sendok nasi. Itu semua yang kita lakukan, dan juga saya bisa lakukan seperti itu. Lama-lama mama suap, sakit baru mama suap. Iya, dari segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi jangan sampai kita manfaatkan waktu ini untuk kesenangan kita. Hati-hati. Karena firman Tuhan malam-malam hari ini, aku akan datang segera. Tapi kita tidak tahu kapan. Jangan sampai sebentar kok kita turun sampai Kalabahi kan, waktu itu tiba, kita tidak tahu. Jadi tugas kita adalah berjaga-jaga. Selalu ada dalam hadiratnya Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan, bersaksi, melayani Tuhan. Masih ada kesempatan. Silakan Bapak Mama yang sudah umurnya sudah usia lansia, tidak ada bilang saya sudah lansia jadi saya tidak mau melayani Tuhan. Tidak, masih ada kesempatan. Mama Beri umur sudah 70-an ya Mama, 75, bayangkan 75 masih melayani Tuhan, ya masih punya semangat.
Bagaimana dengan anak-anak muda? Halo, anak-anak muda. Halo. Ada semangat kah? Ada. Ya, harus semangat. Jangan sampai kita melihat, dia tua jadi. Dulu muda juga begitu jadi. Oh, tidak sebegitu. Harus ada perubahan. Kita suruh ikut dengan firman Tuhan. Harus ada perubahan sikap tingkah laku kita. Karena apa? Di sini di ayat yang 11 itu, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Ya. Ketika firman Tuhan disampaikan, terus orang itu dia tidak mau dengar, dia abaikan firman Tuhan, biarkanlah dia terus berbuat jahat. Dia selalu meremehkan firman Tuhan, tidak peduli dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, biarlah dia terus berbuat jahat. Karena pada akhirnya dia akan menerima balasan. Hukuman murka Allah itu akan turun. Ada waktunya, segala sesuatu ada di waktu. Ada waktu untuk senang-senang, kita pegang gelas, mulai semua orang kita kenal. Ada waktu untuk kita pikul botol infus. Ada waktu untuk kita menangis. Ada waktu, segala sesuatu ada di waktu. Ya. Dan sampai waktu itu sudah datang, kedua kaki tidak ada, baru semuanya mama penuh mulut atau bapak penuh mulut. Jadi jaga waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, wajib kita melaksanakan atau menggunakan waktu itu dengan baik-baik. Jangan sampai kita hidup terus dengan kejahatan kita, kecemaran kita. Tuhan tidak mau supaya kita hidup kita itu tercemar. Iya. Kita melihat orang lain berbuat itu, kita juga ikut tercemar. Iya. Orang lain berbuat kejahatan, kita juga terjebak. Iya, karena ditipu oleh iblis. Iblis lagi yang disalahkan. Iblis terus. Kalau iblis ada duduk sini, pasti dia juga marah. Kok saya terus yang disalahkan. Jadi jangan sampai kita tidak peduli dengan Tuhan. Yang jahat akan terus berbuat jahat, yang cemar akan terus berbuat cemar. Ya. Barang siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu yang terus dilakukan. Kebenaran tentang firman Tuhan disampaikan. Kebaikan itu yang dilakukan. Jadi jangan sampai kita buat sebaliknya. Ya, karena di sini firman Tuhan datang kepada kita supaya kita terus tebar kebaikan. Pada akhirnya buah dari kebaikan itu akan lari dan mengejar kita. Jadi jangan sampai kita tebar pesona ya. Jangan sampai pakaian baru, apalagi mau dekat Natal begini, pasti anak-anak minta pakaian baru di mama atau bapak. Mulai kita mau masuk gereja, kita mulai senggol-senggol orang. Karena kita punya sepatu baru, mulai senggol orang. Itu namanya tebar pesona. Ya, lebih baik kita tebar kebaikan daripada kita tebar pesona. Ya, supaya orang lain lihat. Ada yang kita lihat di gereja-gereja di kota besar, mereka datang pakai rok yang umpan. Ya betul, mama pakai rok yang umpan baik. Tetapi kami yang berdiri di depan ini kadang-kadang kami mata ini bisa lari di kanan. Kami yang pengkhotbah juga kalau lihat begitu, aduh, makanya itu menimbulkan dosa. Jadi jangan sampai mama datang seperti itu. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga cara berpakaian, ya, make up-nya, jangan sampai depo alis yang ada Tuhan kasih kita mulai buat dia, ukir dia pakai sama seperti tanduk rusa itu. Nah, tiap hari kita sudah lihat rusa, jangan sampai ada rusa lagi yang masuk dari kota masuk ke desa, ya. Jadi bapak mama yang terkasih, kita terus berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Jangan sampai kita terlena dengan kejahatan kita. Pada akhirnya kita dibiarkan seperti 5 gadis-gadis yang bodoh itu. Datang, pintu sudah tertutup.
Kita mau ke toko, cungkil itu pintu pun tidak bisa. Karena apa? Dia pengendali. Ya. Jadi jangan sampai kita terlambat. Sekarang belum. Tapi jangan sampai kita terlambat. Ini firman Tuhan. Roh Tuhan bicara lewat hamba-Nya supaya sampaikan firman Tuhan ini. Serukan firman Tuhan ini kepada jemaat di Mahuti supaya ada pertobatan. Ada perubahan yang terjadi. Ya. KPI sudah dilaksanakan 2 tahun. Ya, kita harus ada peningkatan, harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Jemaat di Mahuti harus ada perubahan. Jangan sampai selama 2 tahun firman Tuhan ditaburkan di tempat ini, tetapi sama tong kosong nyaring bunyinya. Ya, istilah di sekolah dulu. Jangan sampai kita dengar dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Ya, pada akhirnya iblis akan senang. Karena apa? Orang-orang percaya, mereka hanya datang, duduk, diam, pulang, selesai. Karena apa? Mereka karena takut. Bukan takut tidak dapat BLT ya. Di sini tidak ada bagi BLT. Mereka karena takut sehingga mereka datang dan beribadah. Ingat, kalau datang cari Tuhan itu harus rela. Rela kaki, rela hati. Jangan sampai karena terpaksa datang kepada Tuhan, firman yang disampaikan juga tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Sehingga firman Tuhan disampaikan berlalu begitu saja. Ingat, perkataan Tuhan itu tidak akan berlalu. Akan terjadi, sehingga kita harus waspada. Waspada untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kedatangan manusia tidak, kasih orang tahu. Tetapi kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jaga. Jaga setiap ucapan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, pikiran kita itu harus jaga. Karena dosa kita adalah lewat pikiran, perkataan, dan tindakan kita, perbuatan kita. Jadi kita harus jaga semua itu supaya pada akhirnya kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Semoga Allah dan sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jangan sampai tidak kedapatan bercacat, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita yang terdahulu akan menjadi terbelakang, dan yang kemudian dia menjadi terdahulu. Kita melayani Tuhan secara berapi-api, rohnya menyala-nyala. Dari awal melayani Tuhan secara menyala-nyala, secara semangat, tetapi pada akhirnya dia turun level. Dan pada saat itu dia akan turun, dia terbelakang. Ya. Padahal sisa 1 level. Jangan sampai karena kita mau coba-coba, pada akhirnya kita bercacat. Pada saat kedatangan Tuhan, kita kedapatan berbuat kejahatan. Ya. Sehingga hamba Tuhan biasa sampaikan, lebih baik saya sakit dalam situasi apapun, saya pergi beribadah. Supaya kalau saya mau mati pun, mau apa yang terjadi, biar saya mau mati dalam rumah ibadah. Ya. Jadi itu kesaksian dari hamba Tuhan yang kita harus laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Mama, saya setiap kali kalau mau dipercayakan untuk khotbah, pasti saya punya tanda tersendiri. Saya pasti ada 1-2 hari sebelum itu pasti saya punya kelemahan.
Kenapa? Iblis punya kerjaan luar biasa. Bagaimana datang untuk menggerogoti orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, supaya dia jangan maju. Iblis itu cerdik, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap waspada. Ketika kita mau dipercayakan, tetapi ada kelelahan. Ya, kalau kita tidak siap, maka kalau tiba-tiba kita disuruh khotbah, pasti orang tidak akan mau. Tiba-tiba ditunjuk bangun dan dari pengkhotbah, pasti orang tidak mau. Pasti orang akan persiapan dulu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dibina, dilatih, jadi kita harus siap tampil. Dan jangan sampai kita mengeluh, aduh ini saya ada sakit begini-begini, saya banyak tugas. Kalau kita mau ngomong tentang pekerjaan yang banyak itu, ya saya juga mungkin saya akan angkat tangan di situ. Tetapi saya tidak mau menyerah. Ya. Kadang-kala teman-teman bilang, aduh ini kamu kerja begini kita tidak mampu. Saya bilang, saya juga seperti itu. Tetapi saya kuat ini karena Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat, kekuatan, terus bekerja. Karena apa? Saya ini orang yang tidak punya. Saya orang yang kecil. Saya membutuhkan ini pekerjaan supaya saya bisa bertahan hidup. Ya. Kalau tidak, pasti kita akan menyerah. Banyak orang yang menyerah. Jabatan yang diberikan, kalau kita tidak manfaatkan baik-baik, pada akhirnya jabatan diambil, baru kita menyesal. Ya. Pada akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga, kalau dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan, kalau kita tidak laksanakan, pada waktunya diambil daripada kita. Terus kita mau buat apa? Kita mau menyesal. Oh, terlambat. Waktu dan kesempatan diberikan, tidak manfaatkan baik-baik, tidak ada kepercayaan daripada Tuhan. Ya. Kita melihat ketika Barnabas dan Saulus, mereka berpuasa, mereka sama-sama berdoa, berpuasa. Tetapi ada dua orang yang dipilih oleh Tuhan untuk pergi dan memberitakan Injil. Barnabas dan Saulus. Karena apa? Mereka punya kesetiaan dengan Tuhan. Tuhan melihat, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Jadi apakah bapak mama, anak-anak Tuhan mau jadi Barnabas dan Saulus atau tidak? Harus. Firman Tuhan disampaikan, dipercayakan, wajib untuk melaksanakannya. Tidak ada alasan macam-macam. Kalau mau alasan macam-macam, kita juga punya alasan. Tetapi kalau dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan, saya juga angkat tangan. Ya. Jadi waktu dan kesempatan kita harus manfaatkan baik-baik, berjaga-jaga, harus ada pertobatan. Ketika firman Tuhan disampaikan, harus ada perubahan. Kita melihat ketika Yunus pergi dan menyampaikan berita pertobatan kepada jemaat di Niniwe, apa yang mereka sambut? Apakah mereka menolak atau mereka melaksanakan? Mereka menerima apa yang disampaikan oleh Yunus. Pada akhirnya Tuhan membatalkan hukumannya atau murkanya yang Tuhan sudah rancangkan, lalu menyesal Allah terhadap apa yang telah dirancangkan. Jadi jangan sampai firman Tuhan disampaikan terus kita meremehkan. Ya, siap-siap kita pasti akan kena murka Tuhan. Sehingga pikiran kita, perasaan kita, roh kita harus punya pikiran yang baik kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, kita lepaskan setiap beban kita. Kita bawa beban kita kepada Tuhan. Biarkanlah Dia meraja dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan meraja dalam setiap pergumulan hidup kita. Biarlah Dia meraja dalam setiap apapun yang menjadi permintaan Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian. Kalau Bapak Mama mengundang Dia, maka Tuhan akan meraja
dalam kehidupan, dalam setiap pergumulan hidup dari Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian. Kalau tidak undang Tuhan, maka pasti Tuhan tidak akan hadir. Sehingga ada beberapa faktor yang membuat orang tidak berjaga-jaga. Ya, ada 2 faktor. Yang saya catat di sini, terlalu percaya diri berlebihan. Ya, kadang-kadang satu hal yang membuat orang tidak bisa berjaga-jaga itu dia memiliki percaya diri yang berlebihan. Ya, dia merasa diri kuat, dia merasa diri itu hebat. Seperti ada istilah sudah bilhe supaya dibilang hebat. Dalam lingkungan pekerjaan kita merasa kita yang paling diidolakan. Ya, Bapak idolakan di Malaysia, dimanapun saya berada itu paling orang idola. Bapak mulai pukul dada, sombong. Pada akhirnya Tuhan pukul 1 kali, kita jatuh. Jadi itu saya kasih contoh. Jadi jangan sampai kita terlalu berlebihan, kita merasa kuat, merasa sombong dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itu kepercayaan Tuhan. Ya, kita semua ini dalam utusannya Tuhan. Bapak Mama yang hadir pada malam hari ini, kita adalah utusan-utusan Tuhan. Kita dipercayakan untuk melayani dengan kerelaan hati. Kita melayani. Jangan sampai kita melayani dalam kesombongan kita. Itulah yang membuat kadang-kala kita tidak bisa berjaga-jaga. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kita bersandar pada pengertian sendiri. Ya, Amsal katakan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Ya. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Ya. Itu orang yang sombong. Dia menganggap dirinya itu baik, bijak. Dia orang yang baik. Biar orang lain yang menilai, bukan kita yang menilai. Bagaimana? Kalau kita hebat, biar orang lain yang katakan. Kalau kita orang baik, kita orang benar, biar orang lain yang saksikan. Jangan sampai kita yang puji diri sendiri. Pada akhirnya kita jatuh ke timpa tangga. Iya. Sudah jatuh lagi, tangga datang timpa lagi. Aduh, dobel-dobel lagi. Nah, itu orang yang sombong itu seperti itu. Jadi, Bapak Mama yang terkasih, Rasul Paulus peringatkan supaya siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Ya, hati-hati. Dan jangan sampai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak manfaatkan dengan hati-hati. Jangan sampai pada akhirnya kita akan jatuh. Ya, itu Rasul Paulus peringatkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Jangan sampai ada kesombongan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, faktor yang membuat orang tidak bisa berjaga-jaga, kurangnya pengenalan akan firman Tuhan. Dia memang baca ini firman Tuhan, tetapi kadang-kala ini firman ini baca dan berlalu begitu saja. Iya. Hanya baca saja, dia tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita kutip dalam Hosea pasal 4 ayat 6 itu, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ingat itu. Jangan sampai Tuhan melupakan kita sebagai anak-anak. Karena apa? Kita tidak mengenal firman-Nya. Kita tidak mau peduli dengan firman-Nya. Firman Tuhan disampaikan, kita tidak peduli, kita tidak mau laksanakan dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita tidak bisa berjaga-jaga dengan baik. Ya. Jangan sampai meremehkan firman Tuhan.
kita harus memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Jangan sampai kita adalah pribadi-pribadi pengecut di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang merendahkan Tuhan kita. Kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Bapak Mama yang terkasih, kalau kita melihat dari ayat yang ke-12 itu, kita perlu renungkan bahwa Tuhan, janji Tuhan untuk datang itu pasti. Itu pasti. Ayat ke-12 itu, aku datang segera. Itu sesuatu yang pasti. Tetapi siapapun belum ada yang tahu. Jadi janji itu, kedatangan Tuhan itu sudah beberapa kali disampaikan di dalam kitab ini, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan kedatangan Tuhan itu. Ya, waktunya telah dekat. Jadi jangan sampai kita main-main, kita tidak peduli dengan firman Tuhan. Waktunya telah dekat. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan? Dari kitab Wahyu ini dia sudah menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Sehingga bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, supaya pada akhirnya kita bisa diundang oleh Tuhan masuk dalam kerajaan. Jangan sampai kita di luar daripada kerajaan. Orang-orang fasik tempatnya di luar daripada kerajaan Allah. Orang-orang pembuat kejahatan tempatnya itu di luar kerajaan Allah. Apakah kita mau? Kalau Bapak Mama tidak mau, berarti harus dengar firman Tuhan, harus pegang teguh janji Tuhan ini, tetap waspada, terus mempersiapkan diri. Ya, jangan sia-siakan waktu Tuhan. Ya, Tuhan kehendaki supaya kita terus berjaga-jaga. Karena apa? Kedatangan Tuhan itu membawa upah. Kalau di ayat yang ke-12, membawa upah atau pahala, sehingga akan membalaskan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ya, kita akan mendapat upah. Setiap perbuatan kita akan dinilai pada penghakiman terakhir, pengadilan terakhir. Kita akan diadili. Tuhan akan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatan. Sehingga ketika kita diserukan pertobatan, maka kita harus bertobat. Ya, harus terus berjaga-jaga. Maka pada akhirnya pasti kita akan binasa. Kalau di ayat yang ke-14 itu, hidup dalam pertobatan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Di ayat ke-14 dari bacaan kita ini, akan memperoleh pohon kehidupan. Artinya bahwa kebahagiaan, keselamatan itu akan menjadi bagian Bapak Mama dan juga saya. Kalau kita selalu mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, hal kerajaan surga itu yang kita dahulukan. Perkara yang di atas itu yang kita dahulukan, bukan perkara yang di dunia. Supaya kita mau selamat, kita menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Dia rela mati untuk menebus kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga apa yang kita harus balas untuk kebaikan Tuhan? Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apapun di ayat yang ke-14 itu akan ditambahkan kepada Bapak Mama dan juga saudara-saudari sekalian. Jadi ketika kita meresponi kedatangan Tuhan pada malam hari ini, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini sudah adalah jahat. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk kita meresponi kedatangan Tuhan, silakan Bapak Mama
melihat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17. Jadi kita harus memperhatikan dengan sama bagaimana kita harus hidup. Kita hidup ini bagaimana supaya kita menanti kedatangan Tuhan itu kita harus buat apa? Apa yang kita harus persiapkan? Ya, karena hari-hari ini jahat sehingga kita harus ada selalu dalam hadiratnya Tuhan. Karena hari-hari ini jahat, kita mau pergi keluar banyak kejahatan. Iblis menanti kita, orang-orang percaya, orang-orang yang selalu ada dalam hadiratnya Tuhan. Sehingga kita harus mencari Tuhan. Jadi untuk menanti kedatangan Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang bebal, orang yang bodoh. Biarlah kita sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif, orang-orang yang selalu menggunakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan. Karena apa? Waktu dan kesempatan Tuhan berikan. Waktu banyak yang kita manfaatkan untuk kesia-siaan di dunia ini. Sehingga firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini, menyerukan kepada kita supaya kita terus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan. Apa yang kita harus buat? Terus mempersiapkan hidup dan kehidupan kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Kita harus ada dalam kebenaran. Teruslah berbuat kebenaran. Pada akhirnya kita akan menerima keselamatan itu daripada Tuhan. Ada amin Bapak Mama semua? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjaga-jaga. Jangan kita meremehkan firman Tuhan pada malam hari ini, tapi terus kita memuliakan Tuhan dengan setiap kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan dengan setiap apa yang ada pada kita. Harta kita, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, anak-anak muda. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan masih percayakan kepada anak-anak muda. Silakan pergunakan waktu itu baik-baik. Terus berjaga-jaga, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai sebagai seorang muda tidak bisa menjaga, tidak bisa mengendalikan kehidupannya sebagai seorang muda. Tetapi biarlah dengan masa mudamu terus maju untuk memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak yang hadir pada malam hari ini, terus melihat, meniru perbuatan-perbuatan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, firman Tuhan yang disampaikan, terus maju untuk menanti kedatangan Tuhan itu. Waspada, tetap waspada dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua yang hadir pada malam hari, terus maju. Tuhan tidak melihat seberapa usiamu, seberapa punya waktu dengan Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati. Sehingga pergunakanlah waktu dan kesempatan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Allah berjanji Dia pasti akan tepati. Firman Tuhan terus memberkati kita dalam kehidupan kita. Saya undang MC